Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain film pergedebukan requestan Basemers berjudul Gang yang rilis tahun 2020 kemarin nih men. Dan buat Basemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dongeng dimulai dengan kemunculan seorang bocah SMA yang bernama Ji-Hoon. Ini kampretnya. Dan saat ini, dia dan kakak gemesnya, Ji-Hye, lagi disidang tuh sama kepala sekolah. Soalnya, si kampret Ji-Hoon ini buadunya minta ampun dan kepala sekolah udah gak bisa ngebiarin Ji-Hoon terus ngerusak reputasi sekolahnya lagi. Ngedenger kalau sang adik harus di DO, Dek Ji-Hye cuma bisa nerima permintaan kepala sekolah dengan lapang dada men. Soalnya, mereka berdua gak punya orang tua yang bisa ngebelain mereka. Akhirnya, kepala sekolah nyaranin Ji buat mindahin adik kampretnya itu ke SMK Daehoon yang notabene muridnya berandalan semua. Tapi karena tutur kata emak-emak ini udah ngerendahin kakaknya, Ji-Hoon pun bertindak men. Walau begitu, sesampainya di rumah, Ji-Hoon langsung nyari info soal SMK Daehoon tuh men. Sampai akhirnya dia nemuin informasi kalau murid-murid di SMK itu isinya berandalan dan mantan napi yang pengen taubat. Ji-Hoon pun tersenyum kesenangan karena akhirnya Ji-Hoon bisa nemuin sekolah yang tepat. Beberapa hari kemudian, Ji-Hoon udah di depan sekolah barunya nih ceritanya. Pas lagi kusyuk-kusyuknya ngelamun, lah kok tiba-tiba. Nah, ngelihat penampilan dan tingkah mereka, Ji-Hoon pun mulai nyiapin jurusnya. Sampai kemudian 상대가 사정고 주저 말고 미안하다. 예상치 못한 전기다. di saat Ji-Hoon masih linglung, salah satu kampret yang bernama Yongsik ngejelasin kalau saat ini mereka sedang dalam keadaan gencatan senjata. Kalau enggak, Ji-Hoon pasti udah dijadiin perkedel sama mereka. Ya, karena nggak paham sama maksud Yongsik, Ji-Hoon pun milih cabut ke ruang kepala sekolah. Nah, pas udah di ruang kepala sekolah, lagi-lagi Ji-Hoon dibikin linglung tuh. Soalnya ruangan itu lebih cocok jadi ruang sipir penjara. Apalagi bukannya nanya akademis, kepala sekolah malah nanya soal kemampuan gelutnya Ji-Hoon. Dan karena ngedenger jawaban Ji-Hoon yang sangat percaya sama bagaimana, kepala sekolah pun langsung ngelulusin Ji-Hoon masuk ke sekolah itu. Ada ya sekolah kayak gini? Singkat cerita, begitu masuk kelas, Ji-Hoon langsung nantangin gelut semua murid di situ dengan gaya kampretnya men. Lah kok yang lain cuma ngeliatin sambil ngupil gitu? Sampai akhirnya lagi-lagi Yongsik ngomelin Ji-Hoon tuh. Hingga kemudian di sini, Yongsik ngajak Ji-Hoon ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah sebuah klub pertarungan bagi para murid-murid di sekolah itu, men. Dijelasin deh tuh sama Yongsik, kalau klub itu resmi buatan sekolah. Bahkan, semua orang bebas bertaruh dalam setiap pertarungan, baik itu murid maupun guru. Dan sosok pendiri klub itu adalah seorang murid bernama Daeho. Jadi, saat itu, Daeho bisa ngalahin semua murid di sekolah seorang diri, terus bikin klub bertarung dan sebuah undang-undang baru buat nyegah para murid bertindak terlalu brutal. Namun apesnya, baru-baru ini Daeho mengalami kecelakaan dan kabarnya masih belum kedengeran lagi sampai sekarang. Nah, karena Ji-Hoon pengen nguasain sekolah, dia harus bisa ngalahin 3 penguasa tertinggi di sana. Dimulai dari peringkat 3, ada Gite, sang pemimpin tim judo. Dia adalah atlet internasional yang terpaksa harus dikeluarin dari sekolah lamanya karena bermasalah sama gangster. Dan dia dijuluki Backbreaker. Terus di peringkat kedua ada si raja psikopat yang bernama Hot Dog. Dulu dia sebenarnya seorang murid jenius men. Tapi semenjak insiden yang merenggut kedua orang tuanya, tingkahnya seketika jadi barbar. Dan di peringkat pertama ada Changsik, sang kandidat terkuat dan yang paling misterius.
Nah, karena udah nggak sabar pengen jadi penguasa, Jiun langsung nyamperin Changsik nih ceritanya. Dan karena diadang, dikaplok dia tuh bocah. Ngelihat itu, Changsik cuma ngasih peringatan tuh ke Jiun. Kalau ngelanggar undang-undang, dia pasti bakal nyesel. Dan bener aja men, tanpa sepengetahuan Jiun, ternyata para kampret yang sebelumnya udah pada ngumpul. Alhasil, tapi apalah daya, karena dikeroyok 6 orang sekaligus, Jiun pun tepar dan malah dikerjain tuh sama geng kampret. Dan karena Jiun ketahuan make suempak Hello Kitty, makin dicengin deh tuh. 헬로키티 아이가. 야, 이 새끼 다 벗겨봐. 브라자도 차고 있는 거 아니야? Gara-gara kejadian itu, besoknya nih kampret cuma bisa ngumpet di atap sekolah men. Dia ngerasa sangat malu karena harga dirinya sebagai begundal udah tercoreng. Gak lama, Yongsik ngasih tahu kalau insiden Hello Kitty udah nyebar ke penjuru sekolah. Nah, ngelihat Jiun yang lunglai, Yongsik nyoba ngasih motivasi tuh ke dia. 정정당당하게 예선에 들어. Singkat cerita, begitu udah daftar, Jiun akhirnya mulai menampilkan diri nih men. Dengan kemenangan yang tak terduga, para penonton dibikin shock tuh. Bahkan semua yang bertaruh kalau Jiun kalah pun nggak bisa berkata-kata men. Dan semenjak hari itu, julukan Hello Kitty pun semakin melambung karena dia selalu menang di setiap pertarungan. Jiun juga ngajak Yongsik sebagai partner sekaligus manajernya supaya para penonton bertaruh ke Jiun biar mereka dapat banyak cuan. 할 수 있다. Tapi di sisi lain, kepala sekolah mulai kesel tuh men. Soalnya semua jagoannya dikalahin Jiun, yang tentu aja bikin dia kalah taruhan terus sama guru-guru yang lain. Alhasil, kepala sekolah pun mengutus salah satu dari 3 penguasa tertinggi, yaitu Kite, buat neparin Jihoon men. Tentu aja, ngedenger kalau Jihoon bakal ngelawan Kite, Yongsik langsung panik tuh. Dan tepat di saat mereka berdua lagi ngomongin soal Kite, lah kok Kite-nya tiba-tiba nongol dari belakang. Dan karena nggak mau ngeremehin musuh, Jiun mulai browsing-browsing soal kelemahan atlet judo nih ceritanya. Hingga pas hari pertarungan tiba, Jiun udah siap banget buat ngelawan Kite. Fight! Namun apesnya, Jiun kena banting berkali-kali tuh dari Kite. Sampai akhirnya, dengan berbekal informasi dari internet, Jiun pun mulai melepas jaketnya men. Karena dari informasi itu, atlet judo bakalan susah ngebanting kalau lawannya berkeringat. Dan bener aja, mulai dari sinilah epic comeback pun terjadi. Di kelas, mereka semua ngerayain kemenangan Jiun dari Kite nih ceritanya. Sampai tiba-tiba dan inilah Hotdog, si kampret terkuat kedua di sekolah itu. Tanpa basa-basi, dia nantang Jiun untuk bertarung di Fight Club kalau Jiun udah pulih dari lukanya. Nggak lihat itu, semua hanya bisa membatu men. Setelah tantangan itu, Jiun mulai galau tuh. Bahkan dia sampai ngundi pakai koin bakal kalah atau menang dari Hotdog. Sampai tiba-tiba
Nggak disangka, ternyata kemunculan Changsik itu adalah untuk nyemangatin Ji-hoon, men. Karena menurut dia, Ji-hoon cuma butuh percaya diri doang buat ngalahin Hotdog. Singkat cerita, pertarungan antara Hotdog dan Ji-hoon pun dimulai. Di sana juga ada Changsik dan Gite yang pengen nonton pertarungan Ji-hoon. Awalnya sih, Ji-hoon bisa numbangin Hotdog dalam sekali pukul. Tapi anehnya, itu malah bikin Hotdog makin liar, men. Dengan selalu menggenggam 2 gantungan kunci Dragon Ball di tangannya, Hotdog justru balik mendominasi pertarungan dan bikin Ji-hoon bener-bener terpojok. 당신들께서 주신 손오공의 힘으로 여기서도 잘 지내고 있어. Sampai tiba-tiba salah satu gantungan kunci Hotdog jatuh dan dia mulai kayak orang depresi gitu nyariin gantungan kuncinya. Dari sinilah Ji-hoon menyadari kalau ternyata Hotdog bakal jadi lemah kalau salah satu gantungan kunci kesayangannya itu hilang dari genggamannya. Alhasil, 또라이가 되라. ngelihat tingkah Ji-hoon yang juga jadi psikopat, tentu aja para penonton seketika kaget, men. Bahkan Changsik pun tersenyum kagum ngelihat tingkah bodoh Ji-hoon. Tapi momen inilah titik balik dari Ji-hoon. Karena Hotdog udah nggak bisa ngendaliin dirinya, Ji-hoon pun mampu melumat Hotdog dengan gaya kampretnya. Nah, ngelihat kemenangan sang Hello Kitty, tentu aja semua orang bersorak penuh euforia tuh. Bahkan Gite sama Changsik juga menikmati pertarungan itu. Namun tiba-tiba sang penguasa sekolah sesungguhnya datang, men. Dan inilah Daeho. Karena kemunculan tak terduga itulah, Changsik ngajak Daeho buat ngobrol serius di ruangan khusus nih, men. Namun faktanya, semenjak insiden yang dialami Daeho, prinsip dia sekarang adalah untuk ngabisin siapapun yang gak tunduk sama dia. Jadi, dia berniat buat ngehapus undang-undang yang dia bikin, ngebubarin klub pertarungan, kemudian menjadi sang raja tunggal di sekolah itu. Tentu aja, Changsik gak terima dong. Dia pun nantang Daeho buat duel 1 lawan 1 secara jantan. 대가리에 철 박았냐 이 씨발 새끼야. Dan duel pun segera dilaksanakan. Saat itu yang nonton cuma pentolan-pentolan doang sih, termasuk Ji-hoon dan Young-sik. Dan kini saksikanlah duel epik antar legenda. Namun sayangnya, si Daeho ini emang terlalu OP, men. Sampai-sampai Changsik dibikin sampai hampir mokat. Begitu udah numbangin Changsik, Daeho juga ngabisin pengelola klub pertarungan mereka sampai nggak sadarkan diri, men. Akhirnya, dengan penuh ketegasan, Daeho ngebubarin klub pertarungan dan akan menjadi raja di SMK mereka. Semenjak kejadian itu, semua murid penguasa di sekolah itu dihabisi Daeho satu persatu, men. Bahkan, Daeho berhasil bikin Hotdog dan Gite sampai dirawat di rumah sakit. 더 이상 Sedangkan Changsik mutusin buat cabut dari sekolah dan ngilang entah kemana. Karena teror yang mereka alami itulah, hubungan Ji-hoon sama Young-sik jadi makin merenggang, seakan mereka nggak saling kenal gitu. Apalagi sekarang Young-sik gabung sama geng Daeho. Nah, pas mereka lagi asik nongki, Daeho tiba-tiba nanya soal keberadaan Ji-hoon nih, men. Soalnya cuman Ji-hoon seorang yang belum dia kalahin. Denger itu, Young-sik yang pingin ngelindungin Ji-hoon pura-pura kalau dia nggak begitu deket sama Ji-hoon. Sampai begitu Young-sik dapat kesempatan, dia ngasih tahu Ji-hoon agar mulai besok Ji-hoon nggak usah datang ke sekolah lagi. Soalnya Daeho lagi ngincar Ji-hoon. Lah kok tiba-tiba Daeho datang ke toilet, men.
Alhasil, namun siapa sangka gak lama Yongsik dipanggil tuh sama Daeho. Dan faktanya Daeho tahu kalau Yongsik udah nyuruh Jiun agar besok gak datang ke sekolah. Tanpa basa-basi, Yongsik pun langsung dihabisi dengan brutal, men. Pas Jiun mau pulang, tiba-tiba dipanggil tuh sama salah satu anak. Tuh cowok ngasih tahu kalau Yongsik dalam bahaya. Ngedenger itu, Jiun pun langsung cabut nyamperin Yongsik. Seketika, dia langsung shock tuh begitu ngeliat kondisi Sohib sepertonjakannya itu. Namun tanpa Jiun sadari, Daeho tiba-tiba datang terus ngancem kalau besok Jiun harus datang buat gelut sama dia. Tapi ngedengar itu, Jiun cuma diem dan meluk Yongsik yang sedang terluka, men. Besoknya, Jiun ninggalin Yongsik biar dirawat di rumah sakit, sedangkan dia sendiri dengan penuh percaya diri pergi untuk ngelawan Daeho sendirian. Sesampainya di gudang, Jiun ngeliat Daeho yang lagi duduk santuy nungguin dia. Dan siapa sangka, ternyata Jiun bukan diundang untuk 1 lawan 1, men. Melainkan ngelawan 6 orang sekaligus. Alhasil, namun yang gak diduga sama wibu manapun, bala bantuan datang tanpa diundang, men. Tanpa basa-basi, mereka langsung turun ke medan perang buat ngebantu Jiun yang lagi dikeroyok para kampret. Seketika, spirit petarung Jiun pun meledak, men. Ngeliat itu, adrenalin Daeho juga ikutan naik. Terus ngajak Jiun buat duel di ruangan judo. Dan tanpa ada yang ngeganggu, pertarungan sang raja terakhir pun dimulai. Begitu intensitas pertarungan udah mencapai klimaks, barulah terlihat kalau ketahanan Daeho emang jauh di atas Jihoon. Sambil merangkak, Daeho pun akhirnya menghujani Jihoon dengan pukulan supernya, men. Sampai pas Jihoon hampir hilang kesadaran, dia mendadak keinget kalau tulang rusuk adalah salah satu kelemahan tubuh manusia. Alhasil, dan inilah titik balik kebangkitan Jihoon, men. Daeho yang udah gak sanggup buat ngelawan Jihoon pun akhirnya hanya bisa pasrah dan harus tumbang lunglai lemes tak berdaya. Oke, hari-hari pun berlalu dengan kenceng. Karena kekalahannya, Daeho akhirnya milih resign dari sekolah, sedangkan klub pertarungan pun kembali diresmikan. Jihoon dan Yongsik yang udah kembali sehat mutusin buat ngelanjutin misi mereka untuk menaklukkan para penguasa sekolah. Dan kali ini, Jihoon bakal ngelawan orang yang selama ini udah dia tunggu-tunggu, men, yaitu Changsik. Sampai kemudian, tamat. Nyerocos mulu. Ngopi dulu lah. Kapitola Ninja. Ya udahlah ya, tungguin alur cerita seru selanjutnya aja ya, men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.